Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan dengan saya Nuyus Yatun Kurniasi sebagai pembicara pertama, Ade Eca Surnyani selaku pembicara kedua, dan Muhammad Syarif Ainuni Am selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 alasan fundamental mengapa kami setuju pada mosi perdebatan kali ini, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan kepada pencegahan sistematik daripada penindakan hukum. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pencegahan sistematik merupakan strategi proaktif perbaikan struktur dan aturan seperti transparansi anggaran dan digitalisasi layanan, sementara penindakan hukum adalah strategi reaktif untuk menghukum pelaku korupsi yang sudah terjadi. Kami meminta juri untuk menilai berdasarkan efektivitas jangka panjang, kemampuan menghapus akar masalah, dan dampak bagi generasi mendatang. Kemudian Dewan Juri yang pertama, kami menegaskan adanya korupsi di Indonesia bukan lagi masalah moral individu, melainkan penyakit struktur dan budaya yang sudah mengakar sejak lama. Fokus penindakan hukum hanyalah membunuh nyamuk tanpa pernah mengeringkan genangan air atau sistem yang korup, selama birokrasi rumit dan tidak transparan. Sistem itu sendiri akan menciptakan peluang bagi orang baik sekalipun untuk menjadi koruptor. Solusi kita harus sistematik, yaitu mengubah lingkungan dengan digitalisasi dan transparansi. Yang kedua, penindakan hukum selalu terlambat dan mahal. Perlu Dewan Juri ketahui, data IPK yang stagnan membuktikan bahwa hukuman berat tidak efektif jika peluang korupsi masih terbuka lebar. Penindakan hanya bisa dilakukan setelah kerugian negara terjadi. Penindakan adalah pengobatan yang mahal dan melambat. Sebaliknya, pencegahan sistematik yang didukung transparansi anggaran membuat sistem menjadi imun sejak awal, menjamin setiap rupiah uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian Dewan Juri yang ketiga, strategis pencegahan adalah yang paling selaras dengan landasan negara, yaitu terdapat dalam Pancasila ayat 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pencegahan menciptakan sistem yang adil dan setara bagi semua warga, menghilangkan peluang diskriminasi dan suap sejak dini. Dan perlu Dewan Juri ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat juga selaras dengan ini. Pencegahan melalui transparansi anggaran menjamin amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum terpenuhi karena dana tidak akan bocor. Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan, mosi ini tidak menghapus penindakan hukum. Penindakan harus tetap berjalan sebagaimana sanksi, namun fokus utama alokasi sumber daya, energi politik, dan kebijakan harus bergeser tolong ke penguatan sistem pencegahan yang pokok. Bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, pencegahan sistematik adalah satu-satunya strategis efektif dalam jangka panjang, menghapus akar masalah struktural dan selaras dengan cita-cita negara. Kami percaya mosi ini wajib disetujui. Pembahasan akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Terima kasih. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik dari mengobati. Landasan Pancasila yang sudah dibangun pembicara pertama menunjukkan arah moral negara. Sekarang izinkan saya selaku pembicara kedua membeberkan data sebagai fondasi rasional dan empiris yang menguatkan bahwa pencegahan sistematik harus menjadi fokus utama. Dewan Juri yang terhormat, menurut Badan Pusat Statistik Nasional, perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia menurun sebanyak 0,7 dari 3,92 menjadi 3,85, membuktikan bahwasanya masyarakat Indonesia mengalami krisis kesadaran anti korupsi. Hal ini sejalan dengan laporan pengakuan korupsi pada tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 21.184 laporan yang diterima.
Aksi ini sesuai dengan kenyataan bahwa pelaku korupsi seringkali mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak negatif dari perbuatannya. Hal ini didukung oleh budaya korupsi yang tumbuh subur karena sistem yang bobrok. Dewan Juri yang aktif, Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 negara pada tahun 2024 dengan skor indeks persepsi korupsi atau IPK sebesar 28,37 dari tahun 1995 hingga 2024, mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Hal tersebut melibatkan kerugian negara yang mencapai 279,9 triliun rupiah. Dewan Juri, ironisnya, meskipun pelaku telah dihukum penjara, namun harta yang disita atau uang penggantian dikembalikan tidak cukup untuk memenuhi 100% kerugian negara. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, korupsi bukan hanya memberikan kerugian secara material, namun juga secara sosial, seperti hilangnya kepercayaan publik, terhambatnya investasi, dan kualitas pembangunan yang buruk. Hal tersebut diniat dengan teori biaya sosial korupsi. Kemudian dalam proses penindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemasyarakatan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tentu saja hal ini berakibat pada membengkaknya anggaran pengeluaran negara. Dewan Juri yang terhormat, pencegahan sistematik bertujuan untuk menghemat biaya sosial dan mencegah kerugian triliunan rupiah sejak awal. Jika sistemnya baik, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan penindakan hukum. Analoginya Dewan Juri, penindakan hukum adalah seperti asuransi kebakaran. Kita akan mendapat ganti rugi apabila rumah terbakar. Namun sebaliknya, pencegahan sistematik ibarat membangun rumah dengan bahan tahan api yang dilengkapi alat kebakaran sehingga memastikan rumah tidak terbakar sama sekali. Pembahasan akan lebih dielaborasikan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Dr. Arif Hardianto, staf ahli BPK Pusat pernah mengatakan, pencegahan korupsi lebih baik dari penindakan. Dewan Juri yang terhormat, jika kita menelisik pengalaman internasional membuktikan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia menerapkan pendekatan pencegahan yang kuat, sistematik, dan terstruktur. Seperti Singapura, Dewan Juri yang terhormat secara konsisten menempati peringkat atas negara bebas korupsi di Asia Pasifik. CPID, Biro Investigasi Praktik Korupsi yang independen, memiliki fokus yang kuat pada pencegahan korupsi melalui sistem yang efisien, transparansi, dan gaji pegawai negeri yang kompetitif. Itu merupakan pengaplikasian praktik pencegahan korupsi secara sistematik dan membuahkan hasil yang signifikan, yaitu berkurangnya motivasi korupsi di negara Singapura. Dewan Juri yang terhormat, indeks persepsi korupsi Singapura secara konsisten sangat tinggi, yaitu skor 84 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan pencegahan korupsi secara sistematik daripada hanya mengandalkan penindakan hukum saja. Perlu diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, keberhasilan negara tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif didukung oleh sistem yang transparan, akuntabel, dan didukung politik yang kuat jauh lebih efektif daripada sedang mengandalkan penindakan hukum murni. Sehingga sangat disayangkan Dewan Juri yang terhormat apabila suatu negara hanya mengandalkan penegakan hukum saja tanpa melirik pencegahan secara sistematik. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami membawakan 3 mekanisme konkret pada pencegahan sistematik di Indonesia yang dapat diwujudkan melalui yang pertama, penerapan sistem pengendalian internal yang berintegritas seperti pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk menghilangkan interaksi tatap muka yang rawan suap dan diskresi. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan seperti memperbaiki rekrutmen ASN berbasis merit, memastikan remunerasi yang layak, dan menerapkan sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat untuk mengurangi motif ekonomi dan kesempatan korupsi. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri, pendidikan anti korupsi yang dilakukan dari bangku sekolah dan kuliah, karena di situ titik awal benih-benih korupsi itu muncul, seperti mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi ke dalam kurikulum pendidikan formal. Dewan Juri yang terhormat, meskipun penindakan hukum tetap diperlukan sebagai ultimatum remedium atau jalan terakhir dan efek jerah, namun fokus utama harus bergeser ke pencegahan sistematik. Dengan fokus pada pencegahan sistematik, kita membangun benteng yang kokoh untuk jangka panjang, bukan sekedar pemadam kebakaran yang sibuk memadamkan api yang terus menyala. Maka kami secara tegas, lugas, dan mantap mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Jalan-jalan ke
keyakinan berlawan. Sampailah kita di akhir perdebatan berharap